Siva Aprida akan menemani kalian di Ngopsis kali ini yang bertemakan sekolah aja nggak cukup. Aku yakin kalian pasti punya potensi dan minat yang kalian kembangkan. Nah, di segmen kali ini kita akan bahas bagaimana caranya tetap mengembangkan potensi kalian dan seberapa penting prestasi non-akademik yang kalian lakukan. Di sini aku udah ditemenin sama narasumber kita yang merupakan siswi SMA 3 Subang juga loh, dan Tegas. Boleh perkenalkan diri aja. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gina Octavia Puspitasari, aku dari kelas 10-2. Wih, salam kenal ya Gina. Netigas tahu gak sih kalau manusia itu punya potensi di dirinya masing-masing? Kalian pun seperti itu. Seperti pisau yang diasah, semakin diasah semakin tajam. Kalian harus semakin tekun belajar, semakin menjadi bakat. Nah, hal yang sering terjadi di kalangan kita masih banyak yang meremehkan prestasi non-akademik. Aku dapat hal yang menarik nih. Menurut artikel Kompasiana, prestasi non-akademik seperti seni, olahraga, dan organisasi dapat tanggung jawab, kepercayaan diri, dan kerjasama dalam tim. Bahkan berpartisipasi aktif dalam meningkatkan semangat belajar juga loh. Berkesinambungan dengan pertanyaan aku, dengar-dengar Gina itu multi talenta. Gina lagi menekuni bidang apa aja sih? Aku sekarang lagi menekuni di bidang tari dan Muay Thai. Widih, keren banget. Gina tuh kayak gak cuman ikut arus, tapi dia menonjol dan beda. Ada proses yang pastinya gak mudah. Aku masih penasaran nih, Gina bagaimana caranya mengembangkan bakatnya? Aku pertama mengasah bakat aku di bidang yang aku sukai, terus mengambil resiko juga, berlatih dengan tekun dan jangan lupa belajar dengan giat juga. Ternyata jawaban dari Gina tuh ngebuktiin kalau proses itu gak mudah dan instan. Pasti ada proses yang sangat-sangat panjang. Nah, tadi Gina bilang dari Muay Thai kan? Gina mulai kenal Muay Thai dari kapan sih? Dan kenapa Gina memilih Muay Thai? Aku berkenal Muay Thai dari kelas 2 SMP ya. Terus dibilang menyukai sih dulu mah belum ya, karena aku berawal dari tari itu aku dari kelas 3 SD. Dan pas mau kelas 2 SMP itu kayak dikenalin kayak mau diajak gitu, ikut gak cara Muay Thai, bagus nih buat ngebela diri sendiri katanya gitu. Terus aku kayak disitu pengen belajar ya kayak di film-film lah gitu, kayak pengen membela diri sendiri gitulah. Terus di situ ya kenal jadi kayak gini. Wih, seru banget ya ada penjelasan dari Gina tuh, karena dia bisa nemuin passionnya. Nah, kalian pun bisa nemuin passionnya, harus mencoba. Dan kalian pasti punya potensi yang kalian minati. Aku makin kagum juga nih sama Gina karena dia bukan disibuk satu hal, tapi dia sibuk di berbagai bidang. Contohnya olahraga dan kesenian. Nah, ini nih yang makin aku kagum sama Gina karena dia bisa nemuin passionnya. Gina bukan sibuk di satu hal, tapi dia di berbagai bidang. Contohnya olahraga dan kesenian. Pasti netizen mikir, kok Gina bisa ya aku ngerjain PR aja ngos-ngosan. Makanya aku mau nanya nih, Gina gimana sih bagi waktu antara sekolah, non-akademik, dan waktu buat istirahat atau me time? Tips dong buat netizen di luar sana biar tetap produktif dan tetap semangat. Kalau aku sekolah ya kayak biasa, Senin sampai Jumat. Terus kalau misalnya yang akademik paling pulang sekolah, kan biasanya pulang sekolah tuh jam 3 kan. Aku latihan paling jam 4 sampai habis maghrib. Terus kalau me time ya paling hari Sabtu sama Minggu. Terus kalau buat tipsnya ya prioritaskan tugas yang penting dulu. Melakukan aktivitas yang kalian sukai atau bisa dibilang hobi. Mau itu hobi apapun, bisa olahraga, bisa menari, atau ya apapun itulah. Ternyata jawaban dari Gina tuh bagaikan vitamin motivasi. Dia bukan punya banyak waktu, tapi gimana dia bisa mengelola waktu. Gina bisa aktif bukan karena dia punya 24 jam, tapi gimana dia pintar ngatur ritme waktu. Teman-teman, kita bisa lihat ini medali yang pernah Gina raih selama ikut Muay Thai. Nah Gin, coba kamu jelasin itu medali apa dan bagaimana perasaan kamu saat mendapati medali itu. Ini aku dapat medali di acara PON Aceh Sumut 2024 tingkat nasional dan aku mendapatkan juara 2. Perasaan aku sangat senang bisa mendapatkan
kagum sama Gina. Pertanyaan selanjutnya adalah, kamu pernah gak sih ngerasa minder ke orang lain yang lebih jago dan lebih sukses? Dan kalau pernah, gimana kamu ngadepinnya? Jelas pasti pernah ya. Mungkin dibilang semua orang juga enggak mungkin ya. Tapi menurut aku pernah banget. Aku pengen kayak dia. Terus dengan cara aku menghadapinya kayak ayo berlatih. Terus dengan mindset aku kayak ayo kamu pasti bisa seperti dia kayak gitu. Wah, salut banget nih sama Gina. Ternyata rasa minder itu hal yang wajar. Daripada dijadiin bahan beban, mending dijadiin bahan bakar untuk terus berkembang. Dan itu benar banget. Netigas, ingat ya bahwa semua orang punya porsinya masing-masing. Kita gak harus menjadi versi terbaik dari semua orang lain. Kita harus tekun belajar, terus berlatih dan konsisten. Nah, sebelum menutup obrolan seru ini, aku punya pertanyaan terakhir nih yang mungkin jadi penutup manis. Dari semua pengalaman Gina ikut Muay Thai, bahan kesenian, apa pelajaran berharga yang Gina dapat? Dan kalau boleh kasih pesan ke Netigas, apa yang mau Gina sampaikan? Aku dapat belajar banyak hal dalam mengikuti Muay Thai ini. Yang pertama, aku bisa mengajak keluarga aku untuk ya berjalan-jalan lah dengan acara event-event ini. Terus yang kedua, aku juga membuat bangga keluarga walaupun belum sepenuhnya membuat mereka bangga, dan semoga seterusnya masih bisa membuat mereka bangga. Pesan-pesannya, kalian jangan takut untuk mencoba hal-hal apapun yang kalian bisa, yang kalian sukai. Teruslah berkembang, diasah terus supaya bisa mendapatkan hasil yang kalian inginkan dan semoga berhasil. Ternyata jawaban Gina itu bagaikan motivasi dan ngena banget ya. Hal itu dapat kita jadiin pembelajaran dan kita jadi tahu kegiatan Gina yang lakuin. Nah, bukan soal menang lomba, bahkan dapat sertifikat atau jadi terkenal, tapi gimana proses tumbuh kembang, kenali diri sendiri, melawan rasa takut, dan terus jalan. Walaupun kita belum tahu hasilnya apa, tapi itu bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak Netigas udah nemenin aku dan Gina di segmen Ngopsis kali ini. Aku Siva Frida, izin pamit undur diri.